Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus. Kembali lagi torang baku dapa dengan Enci Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 46. Dan Enci mau sapa dulu torang semua, apakah dalam keadaan baik dan sehat? Iya, dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Dan memang betul tuh adik-adik, ya di sepanjang minggu yang torang mulai lewati, torang tahu Tuhan ada bersama-sama dengan torang. Tuhan ada pelihara patorang, bahkan Tuhan Yesus selalu berkati patorang. Nah adikku yang diberkati Tuhan, kembali torang mau baca Alkitab. Ya, terdapat dalam perjanjian lama yang ada di Bina Anak pelajaran 46, yaitu Kitab Kudus Daniel. Daniel pasal 6 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Tapi sebelum itu torang mau apa? Mau berdoa dulu, minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah terbuka untuk kami baca. Hikmatnya daripadamu Tuhan taruhkan bagi kami. Roh Kudus berkuasa atas kami Tuhan, sehingga apa yang kami baca tidak sia-sia, tetapi makan tempat di dalam hati kami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan yang selalu berbuat salah dan dosa. Baharui kami Bapa, supaya kami layak menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah adik-adikku yang berkati Tuhan, mari kita baca bersama Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Bunyinya demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Cuma 2 ayat Kak Dadi. Iya, orang mau bahas bersama. Inci mau tanya, adik, siapa yang sering baku dapat dengan Tuhan? Coba angkat tangan. Nah, ya, ada. Pastinya tuh orang selalu baku dapat dengan Tuhan. Pak Inci ini nih baku dapat dengan Tuhan. Maka Inci, kalau orang mau baca cerita dengan Tuhan, berarti apa? Orang berkomunikasi. Berarti orang apa? Berdoa. Makanya Inci tanya, siapa jaga berdoa? Nah, pasti semuanya Pak jaga berdoa. Berarti orang apa? Sering baku dapetin Tuhan. Karena apa? Orang selalu berdoa. Nah, Inci mau tanya dulu, berapa kali ada yang berdoa sehari? Ya, ada yang Inci kita 5, ada yang Inci kita 3, Inci kita cuma bang, Inci kita cuma 2. Semua ada macam-macam. Tapi adik-adik, orang mau belajar dari Daniel. DP ketaatan kepada Tuhan melalui apa? Doa. Di situ dikatakan tadi di ayat 11, dia memuji nama Tuhan, berdoa 3 kali dalam sehari seperti yang biasa dia lakukan. Oh, berarti ini suatu apa? Kebiasaan yang dia ulang-ulang. DP kebiasaan ada. Jadi kote itu berdoa itu merupakan apa? Kita biasa supaya orang baku dapetin Tuhan. Bagaimana kata Tuhan mau tahu orang permintaan? Bagaimana Tuhan mau tahu orang apa? Keluh kesah. Tuhan mau tahu apa yang orang apa butuhkan. Kalau orangnya nak baca cerita, orangnya nak bilang, orangnya nak ungkapkan dalam apa? Dalam doa. Nah ada di ini Daniel ini dia sangat taat berdoa. Nah ada di bagaimana sampai orang tahu ini Daniel taat berdoa. Nah pada waktu Darius memerintah di Media, ya dia pilih adik-adik, dia pilih ada 120 wakil raja. Tetapi membawahi itu dia pilih 3 pemimpin besar, 3 pejabat. Iya,
supaya dorang apa? Dapat mempertanggungjawabkan kepada raja. Supaya rajanya tidak susah, maka dipilihlah 3 pejabat tinggi mewakili dan raja, mewakili raja. Jadi dorang 3. Dan salah satu adalah siapa? Daniel, yang dorang kasih nama Belsasar. Nah, adik-adik, dari ketiga orang ini, adik-adik, ini Daniel melebihi dari segalanya. Nah, karena dia punya apa? Dia punya roh yang luar biasa. Nah, adik-adik, karena dia punya roh yang luar biasa, maka raja dari sebab pikir, aduh, di Daniel ini dia, aduh bagus sekali dia, dia punya roh yang luar biasa yang melebihi dari kedua orang yang dipilih oleh raja. Maka raja bermaksud mau berikan adik-adik pertanggungjawaban atas seluruh kerajaan. Karena dia lihat, oh, aduh, ini Daniel ini melebihi. Nah, adik-adik yang berkata, tentunya iya, itu pejabat-pejabat lain, ada itu 2 pejabat yang lain yang dipilih oleh raja. Dorang apa? Mengiri toh? Ya, karena Daniel yang diistimewakan. Karena Daniel yang cuma raja mau kasih apa? Percayakan seluruh kerajaan. Dorang mengiri. Ya, apakah orang mau bikin? Masa raja ini lebih sayang pada Daniel? Mau istimewakan Pak Daniel? Bahkan raja mau kasih DP seluruh pertanggungjawaban kerajaannya pada Daniel. Ini masa begitu tuh? Tentunya ada ya, orang ada sifat begini tuh. Kalau dia lihat tamang apa? Lebih tinggi dari orang. Ada pakai ini baju baru, ada pakai ini. Atau dapat lihat orang pitaman aktif, orang pitaman dapat lihat, oh dia sudah lebih. Orang pasti apa? Marah tuh. Nah, gitu kan biasanya orang. Nah, begitu kalau anak-anak, kalau dia dia jago, ada yang apa? Bangga, ada yang ngerasa apa? Rasa iri toh? Iya, karena begitulah manusia, adik-adik. Nah, adik-adik, sehingga ini pejabat tinggi, ini wakil raja ini apa? Mau cari ini Daniel PK apa? Kesalahan. Aduh, apa kan DP kesalahan? Makanya adik-adik, orang mesti berlaku baik. Orang mesti berlaku supaya tidak ada celah orang mau kasih jatuhkan 4 orang. Nah, sama dengan ini pejabat-pejabat tinggi negara. Ini wakil-wakil raja. Orang mau cari Daniel PK kesalahan. Makanya apakah? Karena ini Daniel ini adik-adik, seorang yang taat akan Tuhan. Dikatakan di Alkitab 3 kali sehari dia naik ke tingkap-tingkap di atas rumahnya, karena waktu itu rumah pada saat itu adik-adik bertingkat. Jadi di atas yang menghadap ke Yerusalem, dia selalu apa? Memuji Tuhan, dia selalu berdoa. Makanya adik-adik, seperti yang biasa Daniel lakukan, ia selalu apa? Berdoa. Di situ dibilang 3 kali dia berdoa, berarti dia sudah biasa. Tiap kali dia lakukan di kewajiban untuk apa? Berdoa, memuji nama Tuhan. Ya, orang ingat tuh lalu itu jemaat-jemaat sekeliling mendoakan Petrus, cuma ada berdoa dari, tetapi Tuhan kirim ke apa? Malaikat untuk apa? Mau tolong pas apa? Pak Petrus dalam penjara. Itulah kuasa doa. Nah, adik-adik, sudah apa akal mau kasih jatuhkan pada Daniel. Orang bilang, oh, dia itu taat berdoa pada Tuhan, dia taat beribadah. Mari Jo, orang bilang Pak Raja bikin suatu larangan bahwa semua orang harus sembah Pak Raja. Ini boleh orang lain, mesti sembah Pak Raja. Kalau nyanda iko atau nyanda bikin, lempar ke gua singa. Nah, maka Raja mengeluarkan perintah atau larangan bahwa tidak boleh menyembah yang lain selain apa? Pak Raja. Toh Raja subuh apa? Buat cucak. Raja sebarkan bahwa larangan raja ini boleh sembah apa? Yang lain selain apa? Raja. Jadi adik-adik, toh bertentangan toh. Daniel apa? Selalu menyembah, ya berdoa kepada siapa? Kepada Allah Daniel. Sehingga adik, demi dengan itu Daniel apa? Bukan dia apa? Bukan dia takut. Kan kalau itu perintah raja tuh, perintah yang mau ada DP hukuman tuh, kalau mau langgar itu larangan itu apa deh? Mau buang ke gua singa, mau buang supaya singa mau makan. Nah, tetapi apa dari yang dia lakukan? Ya, di situ tuh ada baca tadi, demi didengarnya Daniel. Iya, Daniel dengan memang larangan itu tuh yang sudah mau cabut, karena itu adalah undang-undang orang Media dan Persia. Apa yang Daniel buat? Iya, dia naik ke tingkap-tingkap atas tempat dia tinggal, mengarah ke Yerusalem. Apa yang dia buat tadi? Dia memuji, memuliakan nama Tuhan dan berdoa kepada Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Nah, adik-adik,
bukannya takut, bukannya gelisah, bukannya gempar, dapat dengar larangan, boleh apa? Menyembah dewa lain kecuali para raja. Ini apa? Daniel dia apa? Biasa-biasa. Dia sedikit pun nyendak takut larangan yang dibuat. Dia sedikit pun apa? Nyandak gentar. Karena apa? Dia tahu DP Allah sanggup menolong dia. Makanya jadi dia apa? Tetap melakukan apa yang dia lakukan setiap hari, yaitu apa? Berdoa. Yang dia lakukan adik-adik yaitu berdoa, bukan main Kang. Kalau lain, aduh, kita sudah tahu ini, sudah pelarang ini, aduh raja ini yang larang toh. Tetapi adik-adik Daniel apa? Tidak takut sama itu. Dia apa? Dia cuma berdoa karena dia yakin dengan berdoa, dengan berkomunikasi dengan Tuhan, dengan bercerita dengan Tuhan, Allah yang luar biasa sanggup menolong ketika dia ada dalam apa? Kesesakan toh? Iya, karena apa? Dia nyak takut tuh apa? Ancaman mau buang ke apa? Ke gua singa. Malahan dia datang berdoa. Nah, dia ini berkati Tuhan. Bukan main. Itu orang-orang yang apa? Yang tidak suka pada Daniel, yang suka menjatuhkan Daniel. Waktu dorang sampai, ya, dorang kaget. Padahal tuh orang kasih larangan. Kenapa ini? Kepada Daniel dia berdoa. Orang kaget karena yang orang dapati Daniel sebentar apa? Berdoa. Nah, adik-adik ini berkati Tuhan. Pelajaran yang boleh orang ambil dari cerita pelajaran bina anak, pelajaran 46. Iya, ini salah satu ketaatan dari Daniel yaitu apa? Berdoa. Toh, berdoa. Iya, jadi orang mesti apa? Setiap saat orang apa? Mesti berdoa. Apapun yang orang apa? Mau jatuhkan orang, iya, mau rencanakan yang jahat untuk orang, ya. Turun serahkan saja pada Tuhan lewat apa? Doa. Seperti Daniel adik. Pada orang so jatuhkan Pak Daniel. Orang so apa? Buat larangan yang tidak boleh dicabut. Tetapi adik Daniel tetap menjalankan kebiasaan yang dia sering lakukan. Yaitu apa? Berdoa. Aduh, luar biasa kan? Kalau DP kebiasaan apa? Berdoa. Itu doa menjadi apa? Kebiasaan. Bukan main kan orang kalau kebiasaan cuma apa? Berdoa. Bukan main kan? Berarti dia selalu berdoa pada Tuhan. Dia selalu menceritakan apa yang menjadi keluhan hatinya, minta pertolongan pada Tuhan, dan dia selalu apa? Dia tahu tempat apa? Mengucap syukur, meminta pertolongan dan meminta apa? Berkat hanya pas apa? Pak Tuhan. Dia tahu bahwa segala kehidupannya hanya berdasarkan apa? Kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga apa? Toh cerita pagi hari ini biar semua orang so apa Daniel, so mau menjatuhkan toh, so ada rencana jahat untuk Daniel, tetapi Daniel cuma apa? Balas dengan apa? Dia berdoa. Ada dikirim berkati Tuhan. Dari bina anak, pelajaran 46 pembacaan yang terdapat dalam Daniel 6 ayat 11 sampai 12, orang boleh belajar bagaimana orang apa? Taat berdoa seperti Daniel. Taat berdoa dari ia menjadi suatu kebiasaan. Berarti itu dia lakukan setiap hari. Setiap hari seperti yang Daniel lakukan. Jadi orang mesti belajar. Setiap orang perlu Pak Tuhan. Setiap orang mengungkapkan syukur. Setiap orang perlu Pak Tuhan. Bukan cuma perlu, tetapi setiap saat ketika orang mau berkomunikasi dengan Tuhan, panjatkanlah doa. Walaupun itu cuma dalam hati, tetapi orang apa? Berhubungan dengan Tuhan. Ada orang berhubungan mesra dengan Tuhan. Biasakan dalam kehidupan orang. Mau apa? Mau selalu apa? Berdoa Pak Tuhan. Orang jadikan itu suatu kebiasaan, sehingga orang sudah membiasakan hal yang baik, tentunya ada menjadi suatu keuntungan bagi orang. Nah, seperti Tuhan Yesus aja Tuhan Yesus juga mengajarkan Pak Tuhan pagi-pagi benar. Toh, so berapa minggu orang belajar Yosua juga bangun pagi mau cari dulu Pak Tuhan. Toh, jadi apalagi ya Tuhan Yesus ada ajarkan Pak Tuhan. Iya, pagi-pagi benar sebelum memulaikan segala tugas pelayanannya, menghadap Bapaknya, meminta petunjuk apa yang hendak dilakukannya di sepanjang pelayanannya. Jadi Tuhan Yesus ajarkan pada orang ada untuk selalu
berdoa. Nah, Tuhan Yesus juga ajar buat kalau orang berdoa, masuklah ke kamarmu, kuncilah pintumu, dan berdoalahmu kepada Bapa yang di sorga. Nah, adik-adik, hari ini mau ajak orang semua adik-adik untuk taat seperti Daniel. Taat berdoa. Seperti judul Bina Anak Pelajaran 46 saat ini. Taat berdoa seperti yang diteladani oleh siapa? Daniel, yang taat berdoa kepada Tuhan karena ia percaya bahwa Allah sanggup menolong dia dari segala kesesakan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, diajarkan kepada kami untuk taat berdoa. Kami tetap percaya, kami berdoa, mengeluhkan segala kehidupan kami, bahkan meminta pertolongan untuk arahan dan kasih sayang Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai jumpa, terima kasih.